Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Ulia Akbari dengan NIM 2011175 dari kelas 3F PAI. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang mutlak dan juga muqayyad, yang dimana isinya yaitu tentang pengertian mutlak dan muqayyad, perbedaan, pembagian, serta contohnya. Mutlak menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya. Secara etimologi, kata mutlak berasal dari kata atlaqa yang bermakna membebaskan. Sedangkan menurut Qattan, mutlak adalah bacaan yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qaid atau pembatas. Dan muqayyad dari segi bahasa berarti ikatan yang menghalangi sesuatu memiliki kebebasan. Muqayyad adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan yang dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat. Mana Al-Qattan dalam Mabahis fi Ulum Al-Quran mendefinisikan muqayyad yaitu sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Secara terminologi, kata muqayyad bermakna terikat. Muqayyad dapat diartikan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Perbedaan antara kedua hal ini yaitu terletak pada pengikat atau pembatasnya, di mana mutlak menunjukkan pada hakikat sesuatu tanpa ada satu keterangan atau yang sifat mengikatnya. Misalkan dalam surat Al-Mujadilah ayat ketiga, lafaz raqabah adalah mutlak karena ini tidak diiringi dengan sifat apapun, apakah ia seorang mukmin ataupun kafir. Sedangkan muqayyad merujuk pada hakikat sesuatu tetapi memperhatikan beberapa hal seperti jumlahnya, sifat dan juga keadaannya disebut dengan qayyid. Misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-92 dalam lafaz raqabah yaitu hamba sahaya, dalam ayat ini terikat dengan menggunakan kata beriman sebagai qayyidnya. Pembagian dan juga contoh muqayyad dan juga mutlak. Yang pertama yaitu sebab dan hukumnya yang sama. Dalam hal ini mutlak harus ditarik pada yang muqayyad. Artinya muqayyad menjadi penjelasan yang mutlak, seperti puasa untuk kafarah sumpah. Lafaz itu dalam qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara mutlak. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89, dalam Quran tersebut muqayyad atau dibatasi dengan kata at-tabu yaitu berturut-turut. Yang kedua, sebab sama namun hukum berbeda. Contoh mutlak yang menerangkan tentang tayamum. Dalam hadis riwayat Ammar yang berbunyi, tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan. Dan untuk contoh muqayyad menerangkan tentang wudu pada Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas hadis yang mutlak karena berbeda hukum yang dibicarakan, yaitu wudu dan juga tayamum, meskipun sebabnya sama, yaitu hendak sholat ataupun karena hadas. Ketiga, sebab berbeda namun hukum sama. Terdapat dua pendapat. Yang pertama dari golongan Syafi'i, mutlak dibawa kepada muqayyad, sedangkan dari golongan Hanafi dan Makiyah, mutlak tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad. Contoh yang mutlak yaitu dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ketiga, sedangkan contoh muqayyad Quran surat An-Nisa ayat 92. Kedua ayat di atas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak, sedangkan sebabnya yang berbeda. Yang ayat pertama karena zohir dan yang ayat yang kedua karena pembunuhan yang sengaja. Keempat, sebab dan hukum berbeda. Dalam hal ini, masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak menjelaskan mutlak. Contohnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 38. Sedangkan contoh muqayyad Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas yang mutlak karena berlainan sebab yaitu hendak sholat dan pencurian, dan berlainan pula dalam hukumnya yaitu wudu dan juga potong tangan.
Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi mutlak dan juga muqayyad. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penjelasan saya tadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.